Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar hari ini? Kiranya kabar sukacita, kabar pengharapan, berlimpah damai sejahtera dari Allah memenuhi batin dan perasaan kita bersama. Kita kembali berjumpa dalam Renungan Bina Iman GKI Klasis Solo. Mari sebelum kita bersama-sama mendengarkan sabda firman Tuhan, kita satukan hati kita, tunduk kepala di dalam doa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah, Allah yang kami kenal dan kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini Tuhan, kami datang kepada Tuhan menaikkan syukur kami atas setiap kebaikan-Mu, kemurahan-Mu yang selalu baru setiap hari bagi kami. Terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Tuhan masih membangunkan kami dengan tak kekurangan suatu apapun. Dan sebelum kami melanjutkan segala aktivitas kami sepanjang hari ini, kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami berseru dan memohon. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan dalam Renungan Bina Iman GKI Klasis Solo pada pagi hari ini diambil dari kitab Daniel pasal 6 ayat 1 sampai ayat 28. Ya, Daniel pasal 6 ayat 1 sampai ayat 28. Karena ayat ini sangat panjang, saya tidak akan membacakannya bagi Bapak Ibu semuanya. Namun Bapak Ibu bisa menyimaknya sendiri dengan membuka Alkitab. Silakan Bapak Ibu membacanya. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita semuanya pernah merasa berada di lorong maut. Kita merasa ada dalam lembah yang sangat kelam, sangat gelap, sangat dalam. Tentu perasaan kita akan diwarnai dengan ketakutan dan kecemasan. Karena merasa bahwa masa depan itu tertutup rapat bagi setiap kita. Itu pengharapan seolah-olah terkunci rapat bagi Bapak Ibu dan saya. Sebagaimana lagu pujian yang seringkali kita kumandangkan, yang berkata, jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang kelam, di atasnya lah membusur pelangi kasih Tuhanku. Lagu itu seringkali kita nyanyikan. Tetapi apakah lagu tersebut menjadi ungkapan iman Bapak Ibu dan saya ketika merasa berada pada ancaman, masuk dalam lorong yang paling gelap dan mencekam? Sebagaimana teks firman Tuhan yang hari ini kita baca, seorang pribadi yang namanya Daniel, pribadi yang takut akan Tuhan, pribadi yang penuh hormat akan Tuhan. Namun Tuhan mengizinkan Daniel masuk ke dalam lorong yang paling gelap. Di manakah ia berada? Dalam bacaan hari ini kita mendapatkan suatu kenyataan sejarah. Daniel masuk dalam lorong gelap bukan karena kesalahannya, tetapi oleh karena ada sekelompok orang-orang tertentu yang penuh iri hati, kebencian, karena Daniel dijumpai semakin dekat kepada sang raja. Daniel dijumpai makin naik tinggi prestasinya, berkat-berkatnya makin melimpah oleh karena anugerah Tuhan. Muncul sekelompok orang-orang tertentu yang tidak suka kepadanya. Lalu muncul ide, ada perkembangan pikiran, bagaimana caranya mereka bisa mematikan karya Daniel. Bukan sebatas mematikan karya Daniel, tapi mereka berusaha bagaimana caranya untuk menghilangkan Daniel.
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sekelompok orang tersebut bermufakat, bermusyawarah, berpikir untuk menemukan cara yang jitu, bagaimana caranya raja bisa terhasut dengan ide pikiran mereka. Mereka akhirnya mengajukan satu peraturan yang ditujukan kepada raja untuk disetujui, untuk direstui. Jika dalam 30 hari dijumpai ada rakyatmu yang tidak menyembah engkau sang raja, mereka menyembah kepada Tuhannya sendiri, maka muncul peraturan yang tidak bisa dicabut dan diganggu-gugat, yakni setiap orang yang melanggar ketetapan ini akan dimasukkan ke dalam gua singa. Dan ketetapan itu disetujui oleh sang raja tanpa berpikir panjang bahwa itu akan membuat Daniel masuk dalam lorong paling gelap. Bapak Ibu, pada akhirnya Daniel mendengar hal tersebut, mendengar peraturan yang dikumandangkan yang harus didengar kepada semua orang, harus ditaati dan dipatuhi. Namun Daniel dijumpai ternyata hidupnya penuh dengan kesetiaan dan ketaatan. Dia tidak berubah imannya. Dia tetap menekukkan lututnya, berdoa kepada Allahnya yang hidup, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang bertanggung jawab atas hidupnya. Ia tetap menyembah di sana. Dan sekelompok orang mata-mata yang menjumpai hal tersebut bersuka-cita karena merasa ini senjata paling ampuh yang bisa kusampaikan kepada raja. Daniel bisa mendapat hukuman masuk ke dalam gua singa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kelompok orang mencoba mencari kesalahan Daniel, tapi mereka tidak ada alasan untuk bisa menemukan kesalahan Daniel, karena Daniel ini adalah pribadi yang setia, baik setia kepada Allahnya maupun setia kepada tugas dan tanggung jawabnya. Itulah sebabnya mengapa sang raja begitu menyukai Daniel. Daniel selain setia, dia juga punya komitmen, ada keteguhan hati. Meskipun ada ancaman, siap mengancam hidupnya. Meskipun ada ancaman kematian, sebentar lagi dia akan dicabik-cabik oleh singa yang mengaum-ngaum. Tetapi dia tetap berkomitmen, aku mau setia kepada Tuhanku. Kemudian berikutnya, apa yang terjadi? Rupanya semua orang sepakat, bahkan punya pemahaman yang sama, bahwa besok pagi Daniel pasti mati. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Daniel sudah masuk ke lubang singa yang paling dalam, pintu itu sudah ditutup rapat dengan segel meterai sang raja. Tidak ada seorang pun yang bisa membukanya. Tidak ada seorang pun yang bisa mengubah ketetapan itu. Tapi sungguh ajaib, esok harinya sang raja meskipun dengan kesedihan yang sangat mendalam karena ia merasa aku akan kehilangan seorang Daniel, tetapi ketika dia berseru, berteriak, Daniel, apakah Allahmu yang hidup yang kau sembah sanggup menyelamatkan engkau? Dia berpikir bahwa yang terdengar adalah suara auman singa. Tapi ajaib Bapak Ibu, sungguh mengejutkan. Bukan auman singa yang didengar oleh sang raja, tetapi jawaban dari seorang Daniel yang menjawab, ya Tuanku Raja, aku selamat oleh karena malaikat Tuhanku melindungi aku. Ia mengatupkan mulut-mulut singa itu dan aku ada sampai saat ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apakah Bapak Ibu dan saya sedang merasa ada dalam lembah yang paling gelap, dalam ketakutan, dalam kekhawatiran?
Lihatlah, mari kita meneladani sebagaimana Daniel setia, punya ketetapan hati, setia kepada Tuhan, setia kepada tugasnya, hidupnya lurus di mata Allah. Allah tetap memperhatikannya, Allah tidak meninggalkannya, tetapi Allah menjaga dan melindunginya dengan caranya yang ajaib. Kemudian berikutnya, sekarang kondisi berbalik. Ketika sang raja menjumpai seorang Daniel yang bisa selamat dari celaka, ketetapan itu diubahnya dengan berkata, setiap orang yang tidak mau mengakui Allahnya Daniel, Allah yang hidup, yang tidak mau menyembah kepadanya, maka ia akan mendapatkan hukuman yang setimpal, hukuman yang mati. Dan ada suatu pengakuan dari seorang mulut raja yang berkata bahwa bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa, dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Daniel pasal 6 ayat 27. Ini pengakuan dari seorang raja yang punya kekuatan, jabatan, kekuasaan tertinggi. Ia berkata, Allahnya Daniel, dialah Allah yang hidup. Bukan Allah yang mati, tapi Allah yang hidup. Allah yang mengalahkan kematian. Sama seperti Allah Bapak Ibu dan saya, kita punya Allah yang hidup. Allahnya Daniel sama seperti Allah kita, Allah yang sudah mengalahkan maut. Pengakuan raja tersebut juga berkata, yang kekal untuk selama-lamanya. Artinya Allah yang tidak pernah berubah. Kuasanya, kasihnya, rahmatnya tidak pernah berubah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Hidup Bapak Ibu dan saya bisa gampang berubah. Kesehatan kita bisa berubah, ekonomi kita juga berubah. Orang-orang yang kita cintai juga bisa berubah. Tetapi kasih Allah tetap kekal sampai selama-lamanya. Dan raja pun juga mengakui bahwa pemerintahannya tidak akan binasa. Kekuasaannya tidak akan pernah berakhir. Itu berarti seorang raja yang sebelumnya tidak mengenal Allah yang hidup, berubah menjadi mengenal siapa Allah Daniel. Bahwa Allah yang harus disembah adalah Allah yang hidup, yang telah mengalahkan kematian. Allah yang kekal dan tidak pernah berubah, kekuasaannya sampai selama-lamanya. Dan lihatlah pada akhirnya, Daniel pun mendapatkan anugerah. Ayat yang ke-29. Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Koresi, orang Persia itu. Artinya apa? Jabatan kedudukan Tuhan kembali anugerahkan kepada Daniel. Apa yang telah hilang oleh karena karya manusia yang mematikan, tetapi di tangan Tuhan itu semuanya bisa dikembalikan dan menjadi kehidupan. Bapak Ibu, apakah saat ini Bapak Ibu dan saya merasa dalam lembah kekelaman? Mungkin kita berada pada lembah yang suram, lorong yang paling pekat dan gelap. Bisa karena kesalahan kita sendiri, bisa karena kejatuhan, karena ketidakwaspadaan kita sendiri, tapi juga bisa karena orang lain yang tidak suka dengan kita. Tapi apapun itu faktor penyebabnya, mari kita mengambil sikap seperti Daniel. Tetaplah setia, miliki hidup yang lurus di hadapan Tuhan. Tetaplah berkomitmen untuk menekukkan lutut menyembah kepada Allah yang hidup. Karena di sanalah Allah memegang segala kondisi situasi, memegang kunci apa yang menjadi pertanyaan kita. Ia punya jawabannya. Dan ada saatnya Bapak Ibu akan keluar dari lembah yang suram, keluar dari lorong yang paling gelap, kita akan bersorak oleh karena pertolongan dari Tuhan. Tetap semangat, tetap berbahagia. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita satukan hati dalam doa. Ampuni kami ya Tuhan apabila saat kami merasa masuk dalam lorong yang paling gelap, kami seringkali menyalahkan diri kami sendiri. Kami seringkali menyalahkan keadaan. Kami menyalahkan seputar kami. Bahkan lebih parah lagi, kami seringkali menyalahkan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ajar kami supaya pada saat kami diizinkan masuk dalam lorong yang paling gelap, kami menekukkan lutut kami berdoa kepada Tuhan, mengoreksi hidup kami apa yang harus kami luruskan. Tuhan, peganglah hati kami, keyakinan kami, agar kami tetap setia kepada Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan. Apapun situasi kondisi yang sedang kami hadapi, ajar kami untuk belajar setia. Terima kasih Tuhan. Kami mohon, kami berdoa, khususnya bagi Bapak Ibu pendengar dengan tindak kasih Solo pada pagi hari ini. Sekiranya ada yang bergumul dengan sakit penyakit, kami mohon Tuhan menolong, tangan Tuhan menjamah, tangan Tuhan menyembuhkan, tangan Tuhan menguatkan dan memberi pemulihan. Bagi yang bergumul dengan perekonomian, tangan Tuhan memberkati. Bagi yang bergumul dengan kesusahan, Tuhan yang memberi penghiburan. Bagi yang merasa putus harapan dan putus asa oleh karena menghadapi tekanan kehidupan yang berat, kami berdoa Engkau memberi kekuatan dan pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami berseru, kami memohon hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap semangat, Tuhan memberkati kita semua.